Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam. Sebelumnya telah kita pelajari tentang bagaimana cara melafalkan, menulis dan menerjemahkan surah Al-Kautsar. Saat ini kita akan belajar tentang kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Kautsar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan surah Al-Kautsar. Yang pertama, surah Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya kota Mekah merupakan kota kelahiran Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sanalah awal mulanya perjuangan Rasul menyebarkan agama Islam. Berikutnya, surah Al-Kautsar termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Kautsar karena diturunkan di kota Mekah maka disebut Makkiyah. Jika surah tersebut diturunkan di Madinah atau setelah hijrahnya Rasul maka disebut Madaniyah. Kemudian surah Al-Kautsar sendiri diturunkan sebagai bantahan kepada orang kafir yang mengejek Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu ada salah satu putra Rasulullah yang meninggal sehingga orang-orang kafir menganggap dengan meninggalnya putra Nabi maka terputuslah penyebaran agama Islam. Mereka bergembira saat itu. Kemudian Rasul merasa gelisah, lalu Allah SWT menurunkan surah Al-Kautsar sebagai penghibur kepada Rasul dan umatnya. Dijelaskan pada ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Pada ayat pertama Allah menyatakan bahwa Dia telah memberi nikmat yang banyak. Telah memberi nikmat kepada Rasul serta umatnya. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh hambanya. Nikmat yang banyak itu disebut Al-Kautsar. Artinya begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Oleh sebab itu, kita senantiasa selalu mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian pada ayat kedua, Fasalli li rabbika wanhar. Ayat kedua, terdapat dua perintah kepada Nabi Muhammad khususnya dan umat Islam pada umumnya yaitu melaksanakan salat dan berkurban. Melaksanakan salat dan berkurban, pelaksanaan dua perintah ini sebagai bukti rasa syukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada Rasul serta kepada kita. Ini merupakan bentuk rasa syukur kita atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berkurban juga merupakan ibadah yang memiliki dua fungsi yaitu ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Lalu pada ayat ketiga Allah SWT menjelaskan inna syani'aka huwal abtar. Pada ayat ketiga Allah menjelaskan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad dan risalahnya akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan bahwasanya yang dimaksud dengan terputus itu bukan mereka yang terputus keturunannya, tapi terputus dari rahmat Allah. Mereka lah yang akan celaka jika terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang Quraisy yang menghina bahwa Nabi Muhammad terputus keturunannya akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad kita senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah serta selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Penerapan isi kandungan surah Al-Kautsar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita mensyukuri atas nikmat Allah maka Allah akan tambahkan. Maka Allah akan tambahkan berlipat-lipat ganda. Syaratnya kita hanya mensyukuri nikmat Allah. Dengan cara apa mensyukuri nikmat Allah? Dengan cara berbagi, dengan cara lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara untuk kita membuktikan rasa syukur kita atas pemberian atau atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melaksanakan segala perintah Allah dengan ikhlas. Sebagai seorang muslim kita harus berbuat
atau ketika kita melaksanakan sesuatu kita harus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Semuanya apa yang kita lakukan untuk orang lain harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersedekah. Di dalam surah Al-Kautsar kita diajarkan untuk bersedekah. Bersedekah akan mensucikan jiwa dan harta kita. Dengan bersedekah, harta kita tidak akan pernah berkurang, bahkan akan bertambah. Ini tentu kita sudah mengetahui ada banyak manfaat. Kita juga sudah pernah merasakan bagaimana dahsyatnya manfaat dari kita bersedekah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengerjakan atau bersedekah, tidak perlu banyak. Yang penting niatkan tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah ini salah satu bentuk rasa syukur kita bahwasanya kita menjadi umat Rasul. Karena Rasulullah kita bisa mengetahui jalan yang benar, karena Rasulullah kita bisa mengetahui ajaran yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, yaitu ajaran Islam. Lalu pengertian kepedulian terhadap sesama. Peduli memperhatikan atau menghiraukan sesuatu. Manfaat dari sikap kepedulian terhadap sesama, yang pertama, terwujud sikap hidup gotong royong. Terwujudnya sikap hidup gotong royong. Kita tahu manfaat dari gotong royong sangat banyak. Terjadinya keakraban dengan gotong royong, pekerjaan yang tadinya sulit menjadi mudah dengan gotong royong, pekerjaan yang tadinya berat menjadi ringan. Inilah manfaat dari hidup gotong royong. Berikutnya, dapat terjalin hubungan batin yang akrab. Semoga dengan hubungan batin yang akrab kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam pergaulan kita, dan kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Lalu yang ketiga, dapat menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan antar beragama, antar suku bangsa. Mudah-mudahan kita bisa rukun dalam bingkai ajaran agama Islam, dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, dapat terjadinya pemerataan kesejahteraan. Ini salah satu manfaat dari kepedulian antar sesama, terjadinya pemerataan kesejahteraan, yang kaya membantu yang miskin bersyukur atas kondisinya, bersyukur setiap hari dia masih bisa melaksanakan ibadah. Kemudian ya orang miskin memakan dengan seperlunya, ya tidak mengambil hak orang lain. Ini jika kita peduli terhadap sesama, maka akan tumbuh pemerataan kesejahteraan umum. Baik, ini yang Bapak bisa jelaskan tentang kandungan surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.